Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema Fadlul Islam, keutamaan Islam. Dan kali ini kita akan membahas dalil yang ketiga, ya, dari bab 7, yaitu bab wujubil dukhuli fil islami kullih wa tarki ma siwah, wajib masuk Islam secara total dan meninggalkan selainnya. Silahkan dibuka halaman 29. Susama dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Al-An'am. Dari firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-6. Kok Ali Imran? Al-An'am Surat ke-6 ayat 159. Barakallahu fiik. Ini adalah dalil yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum. Orang-orang yang memecah belah agamanya. Apa itu maksudnya memecah belah agama? Maksudnya dia bikin kelompok-kelompok sendiri, fanatik kepada kelompoknya, dia tinggalkan dalil-dalil agama. Itu maksudnya. Ya, memecah belah agama itu bukan Islamnya kemudian dipecah-pecah. Tapi dianya yang kemudian membuat kelompok-kelompok, ya, membuat aliran-aliran. Yang aliran-aliran itu banyak pemikirannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, dan sunnah Nabi SAW. Kemudian masing-masing dari mereka berusaha untuk menonjolkan kelompoknya, merendahkan kelompok yang lain. Ya. Fanatisme kelompok. Ini yang harus dihindari. Karena orang yang seperti itu berarti dia tidak bertotalitas dalam beragama Islam. Ya. Bertotalitas dalam beragama Islam itu adalah dengan berusaha maksimal mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulullah SAW dalam beragama. Bukan malah bikin aturan sendiri yang menyelisih aturan Allah dan aturan Rasul SAW. Makanya kemudian di sini Allah katakan apa? Lasta minhum fi syai'. Yang artinya engkau tidak punya tanggung jawab, wahai Muhammad, atas apa yang mereka perbuat. Maksudnya bagaimana? Iya, maksudnya bagaimana? Maksudnya Rasulullah SAW kan sudah mengingatkan kepada masyarakat, kepada umat manusia supaya ikut nih, kalau pengen selamat, ikuti Al-Quran, ikuti hadis Nabi SAW, ikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian ada orang yang nggak mau, malah bikin aturan sendiri. Apakah Rasulullah SAW bertanggung jawab? Enggak. Ya enggak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ngasih tahu. Ya. Ini yang benar kayak gini, ini yang kayak gini salah. Kok malah ada sebagian orang yang nggak mau nurut? Ya salah dia, bukan salah siapa? Rasul. Bukan salah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada keterangan dari Nabi SAW bahwa ada sebagian orang yang sudah diingatkan tetap saja ngotot. Banyak. Dan lumayan banyak. Diumpamakan seperti diumpamakan oleh Nabi SAW seperti serangga. Ketika ada api, apa yang terjadi?
Mendekat. Akan mendekat. Karena memang serangga itu mencari cahaya. Ya, kalau anak-anakku atau para pendengar, para pemirsa ingin ilustrasinya adalah di lampu saja. Apa yang terjadi ketika musim serangga keluar? Serangga itu kan macam-macam, bisa lembing, ya, bisa walang sangit, bisa belalang. Yang terbang itu apa? Laron, ya. Coba perhatikan ketika kita berangkat ke masjid atau di pinggir jalan yang lampunya terang, apa yang terjadi dengan serangga-serangga itu? Mendekat. Dia akan mengelilingi dan terbang di sekitar lampu itu. Begitulah api. Jadi kalau di tempat yang nggak ada listrik, kemudian orang bakar api dan banyak serangga, maka serangga itu akan mengerumuni api itu. Kalau sudah mengerumuni api itu, apa yang terjadi? Mati. Ya pasti kebakar lah. Mati. Kata Nabi SAW, perumpamaanku dengan kalian umatku itu seperti itu. Akhudhu bihujazikum. Aku berupaya maksimal megangi kalian supaya tidak mendekati api tersebut. Wa antum taqahhamuna fiha. Tapi justru sebagian dari kalian malah memaksakan dirinya untuk terjun masuk ke dalam api tersebut. Berarti yang salah siapa? Dia sendiri. Nabi SAW sudah berupaya. Makanya di sini Allah katakan apa? Lasta minhum fi syai'. Engkau tidak punya tanggung jawab. Karena engkau sudah menunaikan kewajibanmu mengingatkan mereka. Berpeganglah dengan Al-Quran. Ikutilah sunnah Nabi SAW. Masih ada orang yang justru malah menonjolkan fanatisme golongannya, fanatisme kelompoknya. Ya. Fanatisme sukunya. Ya, bukan berarti nggak boleh kita itu punya kelompok yang bekerja sama dalam kebaikan, bukan. Tapi fanatisme itu yang harus kita waspadai, yang harus kita hindari. Ya. Bagaimana supaya kita tidak fanatik? Ya kita belajar agama, sehingga kita bisa menilai ini benar, ini salah. Kalau memang kelompok kita salah, ya katakan salah. Kalau di luar kelompok kita benar, maka katakan benar. Kalau fanatik itu berarti apapun yang dilakukan kelompok saya itu benar, itu fanatik namanya. Apapun yang dilakukan orang lain itu berarti salah, itu namanya fanatik. Ya. Maka ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, surat nomor berapa tadi, Mas? 6 ayat 159. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.